Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dias Maulana, kelas 1 PAIC, NIM 224 110 40 21 10. Tugas video ini ditunjukkan untuk mata kuliah Pendidikan Moderasi Islam. Saya di sini akan menerangkan tentang pengertian moderasi Islam, landasan moderasi Islam, dan prinsip-prinsip moderasi Islam. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian moderasi Islam. Moderasi Islam atau bisa disebut wasatiyah adalah ajaran Islam yang mengarahkan umatnya agar adil, seimbang, bermaslahat, proporsional atau sering disebut dengan kata moderat dalam semua dimensi kehidupan. Nah, sebelum menerangkan lebih lanjut, kita harus lebih tahu apa itu moderasi. Moderasi berasal dari bahasa Arab yaitu wasatiyah yang secara bahasa berasal dari suku kata wasoto. Makna wasato adalah adil atau keadilan atau pilihan, atau bisa juga diartikan dengan tengah yang bisa ditulis Arab ja'ausatun wasatun. Moderasi di sini atau bisa disebut jalan tengah, maksudnya adalah moderasi adalah jalan pertengahan, dan ini sesuai dengan inti ajaran Islam yang sesuai dengan fitrah manusia. Oleh karena itu umat Islam disebut umatun wasaton, umat yang serasi dan seimbang. Wasatiyah, moderasi Islam adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan sekelompok muslim yang menolak ekstremisme dalam bentuk penindasan dan penipuan. Maksudnya ini menolak ekstrim yang bentuknya kekerasan seperti penindasan dan penipuan yang tidak layak dilakukan oleh umat Islam karena itu sebuah kekerasan. Kata wasaton juga Kata wasaton juga di sini ada dalam surat Al-Baqarah ayat 143. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nasi wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Yang artinya, dan demikianlah pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kata di sini ada disebut kata ummatan wasaton. Wasaton di sini artinya adil. Nabi Muhammad juga telah menafsirkan kata wasaton ini pada firman Allah yang tadi saya bacakan Al-Baqarah 3 dengan artian adil. Menurut etimologi, secara bahasa pengertian al-wasatiyah atau moderasi berkisar pada makna adil, utama, pilihan terbaik dan seimbang antara dua posisi yang berseberangan. Nah, menurut pengertian maksud dua posisi yang berseberangan ini maksudnya adalah menurut Yusuf Qaradawi dalam bukunya yang berjudul Qaradawi Menjawab Problematika Masa Kini, beliau mengatakan bahwa di antara karakteristik ajaran Islam adalah al-wasatiyah, moderat atau tawazun, keseimbangan. Seperti keseimbangan di sini maksudnya adalah di antara dua arah yang bertentangan. Maksudnya di sini adalah dua posisi yang berseberangan atau bertentangan. Nah, maksud di sini seperti spiritualisme dan materialisme, individu dengan kolektif,
konseptual dengan idealisme, konsisten dengan perubahan. Prinsip keseimbangan ini sejalan dengan fitrah penciptaan manusia dan alam yang harmonis dan serasi. Maksud dua porsi yang besar itu yaitu biar prinsip keseimbangan ini sejalan dengan fitrah seimbang, fitrah penciptaan manusia dan alam yang harmonis dan serasi. Menurut terminologi, secara sederhana pengertian wastiyah secara terminologis berangkat dari makna-makna etimologis di atas adalah suatu karakteristik terpuji yang menjaga seorang dari kecenderungan bersikap ekstrim. Nah, tadi kembali lagi saya bacakan yang pertama adalah moderasi Islam adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan sekelompok muslim yang menolak ekstremisme dalam bentuk penindasan atau penipuan. Nah, maksudnya kayak gitu. Ini moderasi Islam itu menolak untuk melakukan ekstremisme dan dalam bentuk penindasan dan penipuan. Menurut para ahli, moderasi Islam atau bisa disebut wasatiyah, salah satunya menurut Prof. Muhammad Ali Al-Salabi memiliki banyak arti. Pertama, dari akar wasato berupa zorob yang berarti baina atau antara. Kedua, dari akar wasato juga mengandung banyak arti, diantaranya yaitu seperti berupa isim yang mengandung pengertian antara dua ujung. Dua ujung berarti maksudnya dua arah atau dua keseimbangan lah, kanan kiri pas dua ujung. Yang kedua berupa sifat yang bermakna khiyar, terpilih, terutama dan terbaik. Nah, tadi kan kata wasato juga bisa disebut atau diartikan adil, keadilan dan terpilih. Nah, maksudnya khiyar ini terpilih dan terutama, terpilih. Yang ketiga, wasato yang bermakna adil. Baik lagi tadi dari kata wasato yang artinya adil. Terus yang keempat, wasato juga bisa bermakna sesuatu yang berada di antara yang baik, zaid, dan juga yang buruk. Nah, keseimbangan berarti ini antara baik dan buruk, tapi seimbang. Nah, menurut tokoh Nurcholish Madjid atau bisa disebut Cak Nur adalah, menurut Cak Nur, kata wastia di sini adalah beragam. Gagasannya tentang pluralisme, toleransi, modernisasi menjadi rujukan di Indonesia bahkan dunia. Nurcholish Madjid dalam berbagai bukunya menjelaskan tujuan beragam puncaknya bukan politik Islam atau negara Islam, namun keadilan sosial bagi semua manusia. Subordinasi itu sudah masuk dalam Pancasila. Maksudnya ini modernisasi Islam kan artinya adil. Ini sudah masuk dalam substansi, itu sudah masuk dalam Pancasila. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan di sini mewajibkan orang beragama harus terbuka, modern, moderat, atau mandiri dan toleran. Nurcholish Madjid juga menyatakan bahwa sikap fanatik adalah hasil atau akibat dari pandangan sempit dan picik. Beliau juga menjelaskan bahwa agama Islam menganjurkan para penganutnya untuk tidak berpikiran sempit, harus terbuka, malahan mengajarkan untuk berpandangan luas. Nah, itulah pengertian dari para tokoh. Ya, mungkin saya sedikit akan menjelaskan kembali tentang, ya takutnya gak ada yang mengerti arti umatun wasaton, umat yang serasi dan seimbang. Kedudukan umat Islam sebagai umatun wasaton. Pertama,
Keberadaan umat Islam dalam posisi tengah membawa mereka tidak seperti umat yang dihanyut oleh materialisme, tidak pula mengantarnya membuang tinggi ke alam ruhani sehingga tidak berpijak ke bumi. Maksudnya ini tidak berpijak ke bumi, tidak tidak hubud dunia atau selalu mencintai dunia. Dalam posisi tengah itu antara beribadah dan dunia. Yang tiga, posisi tengah menjadikan mereka mampu memadukan rohani dan jasmani, material dan spiritual dalam segala sikap dan aktivitas mereka. Jadi tengah-tengah, tidak berat sebelah seperti kita dunia terus, seperti tidak lupa pada ibadah. Nah, antara dunia dan akhirat itu seimbang, tidak berat sebelah. Wastiyah moderasi posisi tengah mengundang umat Islam berinteraksi, berdialog dan terbuka dengan semua pihak, agama, budaya dan peradaban. Maksudnya moderasi ini mengundang umat Islam untuk berinteraksi, berdialog, terbuka dengan semua pihak. Tidak tidak sempit lah pandangannya tentang agama, budaya dan peradaban. Karena sebagaimana mereka dapat menjadi saksi atau perkembangan global. Kedua, posisi pertengahan menjadikan umat Islam atau umat Muslim dilihat oleh siapapun dalam penjuru yang berbeda, dan ketika itu ia dapat siapapun dan dimanapun. Di sisi lain, kedudukan Nabi Muhammad SAW yang meneladani, yang dijadikan saksi dan teladan bagi umat Islam, menjadikan mereka hendaknya meneladani Nabi Muhammad SAW dalam nilai-nilai beliau ajarkan dan terapkan. Maksudnya kedudukan Nabi Muhammad di sini sebagai suri teladannya umat Islam, dan dalam nilai-nilainya beliau yang ajarkan harus diterapkan. Nabi Muhammad SAW, dan bukan sekedar mempercayai beliau tetapi juga meneladani beliau yang cerdas. 3. Kedudukan umat Islam dan pribadi muslim sebagai umatun wasaton dalam arti adil. Menuntutnya umat Islam menegakkan keadilan kapanpun dan dimanapun serta terhadap siapapun. Dalam surat An-Nisa ayat 135 diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwimina bil qisti syuhada lillahi wal ala anfusikum wal walidaini wal aqrabin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Di ayat lain diperingatkan dalam surat Al-Maidah ayat 8, wala yajrimannakum syananu qaumin alal ala ta'dilu, yang artinya, janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk tidak berlaku adil. Maksudnya gara-gara kebencian kita tidak berlaku adil, maksudnya mendiskriminasi antara kaum ini dan kaum yang sana. Maksudnya tidak adil lah antara kaum satu dan kaum yang lainnya. Kita pilih kasih. Kita jangan gitu. Dan kayak gitu. Yang keempat, ajaran dan tuntutan Islam pun yang berada dalam posisi pertengahan menjadikan semua ajaran Islam bercirikan moderasi, baik ajaran tentang Tuhan, dunia, dan kehidupan, yakni dalam akidah, syariat, dan akhlak yang diajarkan. Selanjutnya, menurut Islam, keberhasilan di akhirat ditentukan oleh iman dan amal soleh di dunia. Manusia tidak boleh tenggelam dalam materialisme dan tidak juga membumbung tinggi dalam spiritualisme. Ketika pandangan mengarah ke langit, kaki harus tetap berpijak di bumi. Nah,
dapat saya simpulkan bahwa moderasi Islam yaitu sebagai sebuah metode berpikir, berinteraksi, dan berperilaku yang didasari sikap tawazun, seimbang dalam menyikapi dua keadaan perilaku yang dimungkinkan untuk dibandingkan dan dianalisis sehingga dapat ditemukan sikap yang sesuai dengan kondisi dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran agama dan tradisi masyarakat. Nah, simpulkan sekarang. Selanjutnya saya akan menekan tentang ciri-ciri moderasi Islam. Ada 2 ciri yang mandiri yang dijelaskan oleh Tarmizi Taher dalam bukunya Islam Across Boundaries, Progress and Problem of Islam in the Future of Indonesia, mengemukakan bahwa ciri moderasi Islam ada 2 ciri yang mandiri, yaitu pertama, adanya hak kebebasan yang harus selalu diimbangi dengan kewajiban. Maksudnya kita punya hak kebebasan, tapi harus diseimbangi dengan kewajiban. Antara hak dan kewajiban itu seimbang, tidak bersebelah. Kecerdasan dalam menyeimbangkan antara hak dan kewajiban akan sangat menentukan terwujudnya keseimbangan dalam Islam. Kedua, adanya keseimbangan antara adanya keseimbangan antara dasarkan pertimbangan ummatun al-fadilah. Misalnya sikap seorang dalam menyikapi umat agama lain. Seharusnya klaim kebenaran dalam keyakinan agama tidak perlu untuk diperdebatkan. Maksudnya kita tidak harus menyikapi umat agama lain. Mereka mempunyai keyakinan masing-masing dan tidak perlu untuk diperdebatkan. Bahkan cenderung dipaksakan untuk diyakini orang-orang yang berbeda agama. Makanya kita tidak boleh memaksa dan keyakinan orang tidak harus diperdebatkan. Mereka punya keyakinan masing-masing. Malah hal itu akan mengganggu keharmonisan dalam kehidupan beragama sehingga memantik adanya konflik-konflik horizontal. Maksudnya memantik konflik-konflik yaitu horizontal, mengandung konflik, akan mengaut konflik. Tindakan ini sesuai dengan tujuan syariat karena menjaga kepentingan primer manusia dalam menjaga keyakinan, dan juga tindakan menunjukkan kebijaksanaan al-hikmah seorang karena mampu menahan hendaknya untuk tidak memaksa orang lain membenarkannya. Nah, hal itu pun harus dilakukan dengan syariat, tidak harus dengan cara paksaan, harus dengan cara bertahap. Karena seorang mampu menahan hendaknya untuk tidak memaksa orang lain membenarkan keyakinannya, karena itu keyakinan orang berbeda-beda, jadi tidak harus dipaksakan. Nah, dari ciri-ciri tadi saya akan berarti sesuatu pelajaran mempunyai manfaat. Saya akan membacakan manfaat dari memahami Islam wasatiyah, yaitu menjadikan umat Islam mampu memadukan rohani dan jasmani, material dan spiritual dalam segala sikap, terbuka dengan semua pihak, agama, budaya, dan peradaban. Kedua, manfaat memahami Islam wasatiyah atau moderasi Islam. Posisi pertengahan menjadikan umat Islam sebagai teladan bagi semua pihak. Yang ketiga, kedudukan umat Islam dan pribadi sebagai umat wasatun menuntut umatnya untuk menegakkan keadilan kapan dan dimanapun serta terhadap siapapun. Manfaatnya menjadikan umat Islam itu bersikap adil dimanapun dan dimanapun. Yang keempat, ajaran dan tuntunan Islam pun yang berada dalam posisi pertengahan menjadikan semua ajaran Islam bercirikan moderasi, baik ajaran tentang Tuhan, dunia, kehidupan, yakni dalam akidah, syariat, dan akhlak yang diajarkan. Ajaran Islam identik dengan
dan mendukung ajaran Islam identik dengan dan mendukung pada cara berpikir yang rasional. Maksudnya di sini ajaran Islam identik dengan mendukung pada cara berpikir yang rasional. Oleh karenanya Islam tidak bertentangan dengan modernitas karena menjadi modern adalah suatu keharusan. Bila tidak, umat Islam akan terus tertinggal dari umat-umatnya yang lain. Maksudnya kita harus seimbang dengan zaman modernitas karena menjadi modern adalah suatu keharusan. Bila tidak, umat Islam akan terus tertinggal dari umat lainnya, akan tertinggal dari umat lainnya bila tidak mengikuti tren atau modern masa kini. Ya, sekian untuk pembahasan pengertian pada video pertama kali ini. Akan dilanjutkan dengan video kedua tentang landasan-landasan normatif dan historis modernisasi Islam yang akan dijelaskan pada video kedua ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.